Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kali ini masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan pembuatan video tentang farmakologi dan biomedisinal, dan khususnya di awal-awal ini lebih ke dasar-dasar untuk menyiapkan atau sebagai fondasi dalam memahami dan mengetahui atau mempelajari kimia medisinal dan farmakologi secara utuh. Oke, materi hari ini sebetulnya berfokus pada nuklear reseptor atau reseptor nuklear. Hanya saja menurut saya penting dirasa untuk sedikit secara singkat membahas tentang genom, gen, DNA, protein sintesis, khususnya central dogma pada materi pendahuluan ini. Jadi insya Allah akan ada dua video yang akan membahas tentang nuklear reseptor. Nah, hari ini kita fokus ke gambaran umum atau pendahuluannya dulu. Oke, kembali kita lihat ada 8 drug receptors atau target obat, dan video ini membahas reseptor yang keempat, yaitu nuklear reseptor atau juga kadang disebut sebagai nuklear hormone receptors atau juga disebut sebagai intracellular receptors. Oke. Yang pertama, ada 4 istilah yang mungkin harus kita perjelas bedanya. Yang pertama adalah genom, kemudian DNA, dan gen dan kromosom. Yang pertama kita coba kenali dulu sambil nanti dilihat di sebelah sini, di gambarnya ya, di sebelah kiri saya, yang memperjelas dari penjelasan yang ada di atas saya. Genom itu adalah complete set of DNA atau informasi utuh semua DNA yang ada pada kromosom yang berada pada dalam inti sel. Nah, kromosom DNA ini diorganisasi menjadi atau disusun menjadi kromosom. Nah, kromosom ini bagian-bagiannya adalah gen. Nah, sedikit kita masuk ke DNA dulu. DNA ini adalah molekul panjang yang terdiri dari kode genetik unik yang disusun, atau setiap untai DNA ini terbentuk dari 4 blok bangunan dasar atau basa. Yang kita sudah ketahui ada adenin, sitosin, guanin, dan timin. Nah, pada RNA, timin ini diganti menjadi urasil. Kemudian gen ini sebenarnya sudah sedikit disinggung di video pertama saya. Dia adalah DNA segmen atau bagian dari DNA atau bagian-bagian dari kromosom yang berfungsi. Karena dari gen inilah nanti akan disintesis atau akan ditranskripsi asam amino atau protein. Jadi gen ini yang berfungsi, dikatakan segmen DNA yang mempunyai fungsi ya, dalam memproduksi protein. Sementara protein sendiri sudah kita ketahui bahwa merupakan mesin dari biologi atau mesin makhluk hidup, dan bertanggung jawab terhadap karakteristik fisik kita seperti warna mata, warna rambut, tinggi badan, tipe darah, dan lain-lain. Nah, kemudian apa itu kromosom? Kromosom saya kira sudah jelas di sini. Ini merupakan bundle yang tempat di mana DNA tadi dililit ya. Nah, sebetulnya di kromosom ini tidak hanya ada DNA, tetapi juga ada protein yang namanya histon yang menjadi tempat dia melilit. Tapi itu akan kita bahas nanti ya di video selanjutnya. Oke, ya, perlu kita ketahui juga betapa penting atau besarnya peran DNA ini dalam mentransformasi atau menjadi sebagai materi genetik. Oke, yang pertama di tahun 1969, Friedrich Miescher itu menemukan chemical DNA. Tetapi saat itu tidak diketahui kalau DNA itu adalah materi genetik yang bertanggung jawab terhadap bertanggung jawab terhadap transformasi pada DNA lain atau pada sel lain. Hingga pada tahun 1928
Frederick Griffith itu menemukan fakta atau kondisi yang dikenal pada Frederick Griffith Experiment sebagai transforming principle. Tapi saat itu belum diketahui kalau itu DNA. Hanya saja saat itu Frederick Griffith ini menemukan fakta bahwa pada saat itu beliau mencoba membuat vaksin dari pneumonia, dan ada dua jenis, ada dua strain bakteri Streptococcus pneumonia, yang satu berbahaya atau virulen dan yang satu non virulen atau tidak berbahaya. Nah, bakteri yang berbahaya ini dia mempunyai kapsul polisakarida yang menyebabkan sistem imun kita kesulitan dalam mengatasi bakteri ini. Nah, fakta yang ditemukan Frederick Griffith adalah saat si bakteri yang berbahaya ini tetapi sudah dipanaskan atau dimatikan, bercampur dengan bakteri yang non virulen yang tidak mempunyai kapsul polisakarida tadi, itu saat dicampur atau ditemukan ternyata mampu menyebabkan transformasi pada bakteri yang tidak berbahaya ini. Nah, karena yang berbahaya ini kalau diinjeksikan ke tikus, tikus akan mati, sementara yang tidak berbahaya ini kalau diinjeksikan tikus tidak mati. Nah, saat virus yang berbahaya sudah dimatikan, dan virus yang tidak berbahaya atau non virulen ini diinjeksikan ke tikus bersama virus yang berbahaya ini, namun sudah dimatikan, ternyata si tikus atau hewan uji tersebut juga mati. Dan di situ ditemukan fakta bahwa bakteri yang tidak berbahaya ini telah berubah menjadi bakteri yang berbahaya atau terdapat kapsul polisakarida tadi. Nah, disitulah ditemukan atau yang dikatakan sebagai transforming principle. Nah, tapi saat itu Frederick Griffith ini tidak tahu kalau itu DNA, belum diketahui. Tetapi fakta menarik dari sini adalah saat dua DNA yang mirip itu bertemu bisa mempengaruhi DNA lainnya. Nah, mungkin itu salah satu fakta kenapa kita dilarang menikah dengan saudara kandung misalnya. Atau sebaiknya kita jangan mengkonsumsi makanan yang sequence DNA-nya atau DNA-nya itu mirip dengan kita, seperti simpanse dan ada juga babi. Nah, fakta ini yang menarik. Ini menurut saya memperkirakan saat kita memakan makhluk hidup yang mempunyai similarity DNA sequence itu sangat besar, itu mampu menyebabkan mutasi. Nah, mungkin saya menduga kejadian kanker pada negara-negara mungkin yang mengkonsumsi makanan tersebut itu cukup tinggi, mungkin diakibatkan oleh ini. Tapi ini masih dugaan ya, berdasarkan fakta dan fakta yang ditemukan oleh Frederick Griffith ini. Artinya karena kanker itu sendiri adalah mutasi gen sebetulnya. Ya, memang terjadi pertumbuhan yang signifikan itu sebetulnya hanya karena mutasi gen. Oke, kita kembali ke sini. Pada tahun 1944, Oswald Avery, Colin MacLeod, dan Maclean McCarthy ini akhirnya menemukan bahwa yang menyebabkan transforming principle tadi adalah DNA. Nah, jadi pada saat si polisakarida di bakteri tersebut dirusak, tapi diinjeksikan ke tikus, tikusnya tetap mati. Lipidnya dirusak oleh lipase, ternyata diinjeksikan ke tikus, tikusnya tetap mati. Sampai pada saat si chemical DNA ini yang dirusak, itu si chemical DNA pada si bakteri ini dirusak, si hewan uji tadi atau hewan coba tersebut hidup. Dan disimpulkan ternyata bahwa DNA lah yang bertanggung jawab terhadap transformasi genetik tadi. Oke, kemudian penemuan lain yang menurut saya cukup penting untuk diketahui adalah foto 51 yang saat ditemukan atau diambil oleh Rosalind Franklin dan Ray Gosling di King College University tahun 1952. Di sini bisa terlihat di gambar itu adalah, nah di saat itu sudah ada X-ray diffraction dari para kristal dari si fiber gel DNA.
Nah, sebetulnya ini cukup menarik untuk dijelaskan, tetapi akan saya jelaskan di video lain yang membahas tentang X-ray diffraction atau X-ray kristalografi. Nah, di sini saya hanya akan menyampaikan bahwa dari foto tersebut itu bisa dipastikan bahwa DNA itu membentuk tersusun dari sesuai dengan karakter double helix. Dan dari foto inilah James Watson dan Francis Crick dari University of Cambridge itu bisa menyusun model yang benar dari DNA, yaitu double helix, yang sehingga hari ini kita gunakan. Nah, mungkin ini penemuan yang menurut saya cukup penting untuk diketahui. Oke, kemudian deoksiribonucleic acid. Deoksi artinya kehilangan oksigen. Jadi DNA dengan RNA itu yang membedakan hanya oksigen. Kalau DNA dia tanpa oksigen pada gugus karbon nomor 2-nya, sementara kalau RNA atau ribonucleic acid itu ada atom oksigennya. Oke, di sini yang penting untuk diketahui adalah nukleobase. Nukleobase atau bahasa nitrogen ini yang kita kenal ada adenin, ada guanin, ada sitosin, ada timin. Kalau pada DNA, kalau RNA diganti menjadi urasil. Setelah itu kita perlu mengetahui apa nukleosid atau nukleosida. Nukleosida ini adalah nukleobase yang berikatan pada ribos. Ya. Kemudian ada nukleotide. Di gambar juga saya kira sudah cukup jelas bisa dilihat. Nukleotide adalah nukleoside atau nukleosid atau nukleosida yang merupakan nukleobase dengan ribose dan berikatan pada fosfat group. Itu nukleotida. Nah, itu struktur DNA-nya. Kemudian central dogma, ini yang cukup penting karena kita pada saat membahas nuklear reseptor sebetulnya kita akan membahas transkripsi DNA atau sintesis protein. Nah, central dogma ini dipropos oleh Francis Crick pada tahun 1958. Di sini menjelaskan bahwa kode-kode atau sequence pada DNA itu akan punya fungsi dan menentukan sequence asam amino atau protein. Hanya saja saat itu yang menjadi pertanyaan ialah bagaimana DNA yang berada pada nukleus atau inti sel itu bisa menghasilkan protein yang atau asam amino yang ada pada sitoplasma atau sel sitoplasma. Nah, saat itu diketahui ternyata RNA itu ada pada sitoplasma. Nah, jadi central dogma ini adalah bagaimana si DNA itu atau urutan DNA itu menentukan urutan dari protein. Mulai dari replikasi DNA itu sendiri, transkripsi, mulai dari DNA ditranskripsikan menjadi RNA, dan RNA ditranslasi menjadi protein. Nah, tabel di atas saya ini memperlihatkan kodon atau 3 sequence DNA itu bisa ditranslate menjadi asam amino. Nah, contoh di situ ada yang paling atas ada 3 urasil itu ditranslasikan menjadi asam amino fenilalanin. Nah, jadi memang DNA itu kode DNA itu akan menentukan dari asam amino. Oke, informasi-informasi ini saya kira banyak ya sudah di Google ya, bisa dipelajari lebih lanjut. Mudah-mudahan dari slide ini bisa memicu untuk mencari atau memahami atau mendalami protein. Oke, kita tiba ke nuklear reseptor ya. Banyak sekali materi yang akan dibahas.
Hanya saja karena ini saya dari awal mencoba membuat video yang singkat, terpaksa untuk nuklear reseptor ini akan dibagi menjadi 2 video. Nuklear reseptor ini kenapa tadi saya singgung DNA, central dogma, dan lain-lain, karena nuklear reseptor ini dia akan aktif dan berikatan pada DNA. Apa yang dia lakukan pada DNA? Nah, seperti yang tadi di central dogma tadi ya, mulai dari DNA, maka saat si nuklear reseptor ini berikatan pada DNA, maka akan dimulai atau diaktifasi transkripsi. Artinya nanti yang diproduksi dari interaksi ini adalah RNA. Karena untuk protein sendiri nanti akan ditranslocate si RNA tersebut ke ribosom. Oke, hal yang penting untuk diketahui, pertama tadi reseptor ini bekerja pada DNA. Kemudian nuklear reseptor ini ada 5 domain yang penting untuk diketahui. Pertama, N-terminal domain. Nah, kalau N-terminal ini artinya di sinilah start atau protein. Kemudian dari N-terminal menuju berakhir pada C-terminal. Nah, di N-terminal tersebut ada domain yang disebut juga activation function. Di sini akan mengaktifasi, domain ini akan mengaktifasi transkripsi. Nah, transkripsi artinya DNA ditranskripsi menjadi RNA. Kemudian ada DNA binding domain, karena reseptor ini atau protein ini akan berikatan pada domain. Yang penting diketahui di sini adalah DNA binding domain ini punya zinc fingers atau biasanya ada 2 zinc fingers. Zinc finger inilah yang akan berikatan dan pada spesifik sequence DNA yang dikenal sebagai hormone response elements. Nah, hormone response elements ini adalah sequence singkat DNA pada promotor gen. Nah, karena di dalam DNA tadi ada segmen DNA yang kita sebut gen yang punya fungsi. Nah, gen ini yang akan ditranskripsi menjadi protein. Transkripsi menjadi RNA dulu. Oke, itu yang perlu diketahui, zinc finger, DNA binding domain, hinge atau engsel ya yang akan membuka aktif atau tidak, tapi itu akan dijelaskan nanti. Ada HSP protein, tapi nanti akan dijelaskan di video selanjutnya. Kemudian ada ligand binding domain. Nah, ini yang di sini reseptor ini dia akan dikristalkan bersama ligand ya. Akan dijelaskan juga secara detail di video selanjutnya. Kemudian ada C-terminal domain tadi. Kemudian ini kristal structure ini bisa dicek pada protein data bank dengan PDB code 3E00 dengan klasifikasi adalah transkripsi DNA. Nah, jadi bisa jelas di sini terlihat intraselular di sini adalah atau yang juga dikenal sebagai nuklear reseptor ini akan mempromot setelah ligand berinteraksi atau berikatan pada reseptor ini. Nah, ligand ini bisa berupa hormon, bisa juga bukan. Nah, ini dia akan mempromosi atau menghambat sintesis protein. Artinya on off lah. Artinya reseptor ini cukup penting ya artinya untuk proses kehidupan kita. Dan reseptor ini terikat pada DNA. Artinya dialah yang berfungsi sebagai aktivasi promote atau inhibit si transkripsi DNA. Oke, mungkin itu dulu yang akan dijelaskan pada video singkat ini. Sampai jumpa di materi nuklear reseptor pada video selanjutnya yang akan lebih banyak membahas tentang nuklear reseptor itu sendiri, karena kita akan coba mendetailkan mekanisme aksinya pada nuklear reseptor ini sendiri. Dan mudah-mudahan dari pengenalan gen, DNA, kromosom, dan genom ini
membantu menegaskan pemahaman kita sehingga akan mudah untuk mempelajari nuklear reseptor pada video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.